Baik, selamat sore sahabatku. Jumpa lagi di channelnya Jayeng Dengkek ya. Pada sore hari ini kita bertani lagi. Nah, kali ini karena saya mau melakukan pemasangan mulsa. Sebelum bedengan ini kita tutup dengan mulsa, ini sebenarnya masih basah ya, karena 2 hari yang kemarin hujan, terus hari ini panas, jadi kelihatan kering lahannya. Tapi nggak apa-apa karena dalamnya masih basah. Dan kesempatan sore hari ini saya akan menyepray dulu bedengan sebelum ditutup mulsa dengan asam humat ya. Ini saya pakainya asam humat Power Soil. Nah, satu tangkinya ini saya kasih 1 sendok saja. Tunggu awer-awer. Pantes-pantes nih ya produknya nih. Pakai Power Soil. Pokoknya kenapa harus pakai Power Soil? Ya, saya ini cuman dikasih tahu temen. Pakai ini asal hasilnya ternyata bagus. Punya teman saya itu memang bagus ya. Dikasih saran seperti ini ya saya ikut-ikutan aja, asal ada. Kalau nggak ada ya jangan mengada-ada. Kebetulan pas ada ya, ini sisa kemarin waktu nanam cabai kemarin saya beli ini, masih sisa. Nah, kebetulan kita pakai lagi ya, jadi nggak ada unsur mubazir. Yang bisa dipakai, yang ada kita pakai. Kalau nggak ada ya diada-adain kali ya. Wis apa enenge wae lah. Saenenge yo ora dieneng-eneng, ku suwek nek dieneng-eneng. Gitu, teman-teman. Ini dosisnya 1 sendok 1 tangki ini ya. 1 tangki ini saya kasih 1 sendok saja. Sebenarnya 2 sendok nggak apa-apa. 3 sendok nggak apa-apa, 1 sendok juga nggak apa-apa. Ini karena ngirit. Karena ajian pengiritannya kita pakai 1 sendok aja cukup. Insya Allah cukup. Nah, begini ya kawan. Ini kan sudah dikasih kapur dolomit. Dikasih kapur dolomit terus kita semprot asam humat. Kebalikan juga nggak apa-apa, kasih semprot dulu terus kasih kapur dolomit bisa. Gitu. Ini supaya apa? Supaya tanahnya nanti lebih subur, gembur, tidak keras, menetralkan pH, tidak asam-asemen. Dan ini mengandung banyak unsur pupuk organik ya teman-teman. Power Soil itu mahal memang. 1 kilo itu 40 apa 60 ribu ya, saya lupa. Mahal pokoknya. Ya beginilah ya, kalau yang namanya mau nanam cabai itu memang tergantung tempatnya. Kalau di wilayah Jakarta sini memang tanahnya tuh asem-asemen, masih pH-nya itu rendah banget, 4,5 sampai 5,5 itu. Makanya ini kita pakai dolomit, pakai asam humat. Kemarin itu di dalamnya ya, di dalam bedengan ini kita kasih pupuk dasar kohe kambing yang kita spray dengan EM4 atau M21 kemarin. Terus kita kehabisan M21, kita pakai katalis produk dari BSM. Nah, sebenarnya untuk fermentasi pupuk ya. Secara alam metodenya SOP-nya BSM itu enggak seperti ini, tapi kita coba apa salahnya. Jadi ini udah komplit ya. Jadi bedengan ini istilahnya itu kita bikinin rumah untuk calon tanaman. Jadi kalau calon rumahnya itu gede ya, besar,
terus komplit isinya, ada makanannya, ada nutrisinya, ada vitaminnya, jauh dari penyakit. Sama lah seperti manusia, kalau kita manusia dibikinin rumah yang bagus, gede, nyaman, pasti betah. Nggak ada penyakitnya, nggak ada nyamuk, nggak ada kecoa, nggak ada kuman, nggak ada virus, nggak ada cacing, nggak ada ular. Misalkan istilahnya kita dikasih rumah seperti itu, pasti kita betah. Kayak tanaman juga, tanaman itu kalau dikasih, ini calon rumahnya lah nanti, kalau rumahnya bagus, gede, cadangan makanannya di dalamnya banyak, vitaminnya banyak, nggak ada penyakit, ya insya Allah tanaman itu bisa tumbuh subur, awet. Jadi lahan ini ya teman-teman, lahan ini tuh pernah saya tanemin cabai tahun 2023. Itu usianya sampai 18 bulan itu masih produktif, ya masih metik kita, masih metik cabai, masih panen. Terus umur hampir 2 tahun itu udah 2024 akhir, pokoknya 18 bulan kalau nggak salah, masih inget itu. Tak hitung 18 bulan kita masih metik. Terus kita kemarin ini tanemin timun. Setelah timun kita benerin bedengannya, tanemin cabai lagi. Ini ya temen ya, kurang lebih seperti ini. Nah ini bedengan selanjutnya. Jadi satu tangki ini saya kasih 1 sendok. Terus bedengan ini panjangnya 20 meter. Saya kasih satu tangki itu bisa untuk 2 bedeng, panjang 2 meter. Bedengan saya ini luar biasa ya teman-teman, tingginya itu hampir 50 sampai 60, lebarnya 1 meter. Terus lebar paritnya itu yang sayang banget, paling sekitar 60. Nanti diakalin, nanti saya akalin bagaimana caranya mengakali atau ngasih cara mengatasi. Kok bedengannya itu, jarak bedengannya kok rempet amat. Nah nanti ada 2 sistem, ada 2 metode penanaman ya. Nanti pas penanamannya nanti saya kasih tahu kenapa saya berani kok cuman bedengan lebar 60 kok masih berani gitu. Ada caranya sendiri nanti ya, caranya untuk mengatasi bedengannya biar standar apa SOP-nya apa tanaman cabai lah. Dulu ini saya pernah nanam di sini teman, bener jarak bedengannya itu 1 meter, dan itu tempuk ya teman-teman. Tempuk itu bener-bener dari kanan sampai kiri itu tanamannya itu gandeng. Nah ini kita akalin lagi. Sahabatku semuanya, pada siang hari ini kita selesai ya pemasangan mulsa. Sebelum pemasangan mulsa ini selesai, akan saya terangkan dulu ya bagaimana cara membuat bedengan atau lahan yang akan dijadikan sebagai tanaman cabai ya.
Ini sebelum ditutup mulsa, ini saya kasih tahu dulu sebelumnya bahwa lahan setengah jadi kita kasih pupuk kandang, kita semprot E4, kasih kapur dolomit, kasih pupuk kimia, kita timbun lagi pakai tanah. Nah, setelah timbunan jadi seperti ini, kita tambah lagi pakai kapur dolomit dan insektisida Puradan ya. Jadi nanti ada videonya untuk keterangan pemberian Puradannya supaya apa? Supaya ini tahan, tidak ada penyakit di dalam tanah ya. Jadi racun atau insektisida tanah itu pakai Puradan. Terus mengapa kita harus pakai Puradan? Karena selama kita setelah memasang pulsa ini kita tunggu sampai 1 bulan baru kita tanam ya. 1 bulan baru kita tanam, jadi biar dikata rumahnya sehat, nggak ada penyakitnya ya. Kita bikinin rumah calon tanaman cabai ini yang gede, yang sehat, yang banyak makanannya, tahan dari segala macam penyakit, terus kecukupan air. Ini kan lembab banget ya, kebetulan kemarin sore hujan deras, jadi tanahnya pas banget ini. Habis kena hujan, tutup mulsa, kita biarkan selama 1 bulan. Oke, gitu aja ya. Kalau kurang lebih jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan, boleh komentar di kolom komentar. Ditunggu komentarnya. Jangan lupa like, subscribe-nya ya teman-teman, agar bisa lebih berkembang lagi untuk channel saya. Sebenarnya walaupun channel untuk pribadi ya, dokumentasi pribadi, tapi siapa tahu yang namanya rezeki Tuhan yang ngatur ya teman-teman. Oke, begitu saja, sampai jumpa lagi untuk tahap selanjutnya. Nanti kita ketemu di pelubangan, penyiraman dengan power soil, dan penanaman. Kita tunggu 1 bulan lagi. Terima kasih, mantap.